Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Sustainable Development, Kesadaran Green Economy, dan Entrepreneurial Orientation terhadap niat mahasiswa Kota Padang untuk menjadi Green Entrepreneur. Penelitian ini dipimpin oleh Ibu Dr. Sri Arita, SPD MPDE, selaku Ketua Peneliti, bersama Ibu Mentari Ritonga, SPD MPDE, dan Ibu Nita Sofia, SPD MPDE, sebagai anggota tim. Penelitian ini merupakan bagian dari bagian skema penelitian dasar. Penelitian ini berangkat dari isu global mengenai keberlanjutan dan peningkatan kebutuhan akan modal kewirausahaan yang tidak hanya menghasilkan profit, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Konsep Green Entrepreneurship menawarkan pendekatan kewirausahaan ramah lingkungan, namun implementasinya menuntut kesiapan generasi muda sebagai aktor perubahan. Di Indonesia sendiri menghadapi tantangan serius, di antaranya adalah timbunan sampah yang mencapai 66 juta ton per tahun, sebagaimana ditampilkan pada slide. Komposisi terbesar berasal dari sampah organik dan plastik industri. Selain itu, agenda internasional World Green Economy Summit menekankan beberapa prioritas, yakni pemulihan pasca pandemi, pemulihan energi, dan berbagai inisiatif penanganan perubahan iklim melalui green economy. Dan kelompok muda, termasuk mahasiswa, menjadi target utama sosialisasi karena dianggap memiliki kapasitas adaptasi dan inovasi yang tinggi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa untuk berupaya terlibat dalam green entrepreneurship. Desain penelitian ditampilkan pada slide ini, di mana proses penelitian dimulai dari tahap perencanaan yang mencakup observasi awal dan pengumpulan literatur terkait topik green entrepreneurship. Selanjutnya dilakukan penyusunan instrumen penelitian berupa kuesioner yang kemudian diuji melalui uji coba dan diskusi instrumen hingga mencapai bentuk final. Pada tahap pelaksanaan, kuesioner disebarkan kepada mahasiswa di Kota Padang disertai dengan dokumentasi kegiatan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling Partial Least Square atau SAMPLS melalui aplikasi Smart PLS. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis serta penyusunan laporan akhir dan juga artikel ilmiah. Target luaran penelitian ini berupa artikel yang disubmit ke jurnal Academic Scopus sebagaimana yang tercantum pada slide. Untuk hasil penelitian, yang pertama ada outer model, di mana hasil pengujian outer model menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai overloading di atas 0,832, sehingga dikategorikan sangat valid. Nilai AVE berada pada rentang 0,717 hingga 0,754, menunjukkan bahwa instrumen memiliki validitas konvergen yang sangat baik. Selain itu, nilai composite reliability dan juga Cronbach alpha juga berada di atas standar minimum sehingga seluruh konstruk dinyatakan reliable. Yang kedua, model evaluasi fit, di mana nilai SRMR sebesar 0,055 menunjukkan bahwa model berada dalam kategori good fit. Nilai DULS dan juga DG berada pada rentang yang kecil mengindikasikan kesesuaian yang baik antara model dan juga data empiris. Dan NFI sebesar 0,849 memperkuat bahwa model dapat diterima untuk pengujian hipotesis. Yang ketiga, inner model. Model penelitian mampu menjelaskan variabilitas konstruk secara memadai, di mana Green Economy Awareness atau GEA dijelaskan oleh Sustainable Development Literasi atau SDL sebesar 42,3%,
Lalu Entrepreneur Orientation ataupun IO dijelaskan oleh SDL dan juga GIE sebesar 37,5%. Dan Green Entrepreneur Intention ataupun GEI dijelaskan oleh ketiga variabel sebesar 53,5% yang termasuk kategori mendarat kuat. Dengan demikian, model memiliki kemampuan penjelas yang cukup kuat terhadap niat mahasiswa menjadi green entrepreneur. Yang keempat, effect size, di mana hasil effect size menunjukkan bahwa SDL itu memiliki hubungan SDL kepada GM memiliki efek terbesar dengan nilai 0,734 sehingga SDL adalah prediktor paling dominan. Untuk IO terhadap GI itu memiliki efek size sebesar 0,246 menunjukkan bahwa IO merupakan penentu penting bagi niat kewirausahaan hijau ataupun green entrepreneurship. Dan untuk pengaruh GE terhadap IO berada pada kategori kecil maupun sedang, lalu pengaruh SDL terhadap IO dan juga GEI juga signifikan meskipun dengan efek yang lebih kecil. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa literasi keberlanjutan memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir hijau mahasiswa atau pola pikir kewirausahaan hijau mahasiswa. Selanjutnya pengujian hipotesis, di mana dilakukan untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Yang pertama ada direct effect, di mana semua hipotesis langsung terbukti signifikan pada level lebih kecil dari 0,05. Di mana SDL berpengaruh signifikan terhadap GE, IO, dan juga GEI, dan GEA berpengaruh signifikan terhadap GO dan juga GEI, dan IO memiliki pengaruh paling kuat secara langsung terhadap GEI. Temuan ini pada akhirnya menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi keberlanjutan dan kesadaran ekonomi hijau mahasiswa, maka semakin kuat orientasi kewirausahaan mereka yang bergilirannya meningkatkan niat menjadi green entrepreneurship. Lalu untuk indirect effect, di mana hasil mediasi menunjukkan bahwa untuk pengaruh SDL terhadap GEI melalui GEA memiliki pengaruh tidak langsung yang paling kuat. SDL juga mempengaruhi melalui IO dan GEA berpengaruh melalui IO melalui GEI. Artinya, kesadaran green ekonomi dan juga orientasi kewirausahaan berperan sebagai mediator dalam membentuk niat mahasiswa menjadi green entrepreneur. Secara keseluruhan, model menunjukkan bahwa hubungan yang positif dan signifikan antar variabel. Untuk keluaran yang dicapai, nah sebagai luaran penelitian kami telah melakukan submit artikel ilmiah ke Journal of Entrepreneurship, jurnal terindeks Scopus Q2 dengan status saat ini berada pada tahap under review sebagaimana terlihat pada gambar screenshot di slide. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya selesai pada tahap pelaporan, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi nyata dalam literatur akademik internasional. Lalu, next. Nah, demikian hasil penelitian kami. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang pada pengembangan literasi keberlanjutan ataupun sustainable development literasi, kesadaran green ekonomi, serta peningkatan orientasi kewirausahaan hijau di kalangan mahasiswa. Dan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.